tiba-tiba mamahnya itu WA ngomong, "Dek, itu siapa yang ngeliatin kamu?" gitu di ngadep kamera. Padahal temen-temennya tuh lagi fokus. Halo semuanya, selamat datang di Soft Podcast, tempat di mana kita akan menemani waktu luang kalian. Jadi di pembahasan podcast kali ini kita berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Betul tuh. Kita akan membahas the demit-demitnya UNS bersama rekan saya Cindy yang akan membersamai Anan dalam podcast horor hari ini. Oke, jadi di sini siapa yang dulu masa kecilnya tuh sering kayak ngomong SD kita, SMP kita itu dulunya tanah kuburan, serem, angker gitu. Nah, di UNS sendiri, buat kalian yang belum tahu, UNS itu dulunya kuburan, guys. Serem banget ya. Dulu katanya denger-denger tuh katanya makam Tionghoa gitu loh, atau Bong. Nah, dari makam banyak itu kan dipindahin ya. Tapi ada satu makam yang nggak mau dipindahin di UNS itu. Apa itu? Namanya tuh dengar-dengar katanya Mbah Rewel. Nah, Mbah Rewel tuh apaan? Coba jelasin, Nan. Kok kayaknya merinding banget sih namanya. Kata satpamnya sendiri itu, Mbah Rewel itu dia nggak mau dipindahin karena ya ngerasa itu tempatnya. Jadi rewel lah diomonginnya, terus sampai sekarang jadi dijuluki Mbah Rewel. Bentar, itu di mana tuh? Itu lokasinya di dekat Fakultas Kedokteran sama Argo Budaya. Waduh, itu kira-kira dari tahun berapa ya? Kayaknya jinak banget di situ, nakut-nakutin. Dia nyaman sama tempatnya. Ngomong-ngomong soal Argo Budaya nih guys, jadi di Bukit Kendil itu ada cerita horor tentang kereta. Buat yang belum tahu, jadi ceritanya itu seperti ini Kak Cindy. Gimana tuh? Kayaknya dengar ceritanya itu udah merinding gitu ya. Ya, jadi ceritanya itu dulu ada pejabat dari Belanda, dia mati secara tragis karena mungkin zaman dulu kan ada pemberontakan dari warga lokal gitu. Nah, jadi keretanya itu masih ditaruh di tempat bukit itu. Tapi tiba-tiba hilang mendadak. Bener-bener itu kereta nggak ditemuin sama sekali keberadaannya. Loh, kok bisa? Ya itu kita nggak ada yang tahu ya kenapa. Terus para mahasiswa tuh kadang beberapa kali sering diliatin dari si keretanya itu tiap malam. Horor banget sih, sumpah merinding gue dengernya nih. BTW nih ada cerita serem juga nih di fisik. Katanya ada cutting yang lagi fokus gitu loh ngerjain TA di gedung fisik, tapi dia sampai larut malam tuh. Nah, itu kan udah sepi ya otomatis kalau larut malam itu tiba-tiba tuh ada driver Gojek itu kayak manggil-manggil, "Misi Mas, ada pesanan GoFood," gitu katanya, atas nama siapa ya? Itu pokoknya cutting lah ya intinya. Terus kan ya otomatis cutting itu heran kayak, "Loh, aku nggak pesen apa-apa dari Gojek, dari GoFood." Dia nggak GoFood gitu loh. Terus ya udah dia tanya sama satpam yang jaga di situ tuh, katanya, "Pak, ini atas nama siapa ya?" gitu kan ya. Katanya pesanannya buat orang ini. Terus ya satpamnya tuh kayak langsung berubah lah ekspresinya kayak ya, "Hah?" gitu kan, kayak yang, kok ya ada kayak gini?" gitu kan, kayak ya shock gitu. Terus, "Loh, ini kan orangnya udah meninggal," gitu katanya gitu. Coba bayangin deh kalau yang ngalamin cerita kayak gitu kamu. Ngomong-ngomong soal fisip, aku juga ada cerita nih Kak Cindy. Kan sama kayak hampir ceritamu itu. Jadi ada cutting yang lagi ngedit di ruangan editing. Lantai berapa tuh? Kayaknya lantai paling atas 5 gitu. Jadi ya, kan itu televisi kan, itu ya. Nah, itu kan nggak boleh sampai malam. Nah, pas mereka udah pulang, tiba-tiba mereka tuh ditelepon sama dikabarin sama satpam gitu loh. Katanya, "Mas, mohon pulang karena sudah malam," gitu. Kayak udah habis lah jamnya. Warning, iya kan. Nah, si mahasiswanya tuh bingung. Lah, saya kan udah di rumah, Pak, gitu. Terus si satpamnya itu ngirimin video, komputernya itu masih mengetik dan pokoknya masih bekerja gitu. Makanya dari satpamnya ngiranya itu masih mahasiswanya. Emang di FISIP kayaknya sering banget ya kayaknya kejadian horor kayak gitu tuh kayaknya emang pusatnya di FISIP deh. Selanjutnya tuh apa ya? Kayaknya ada cerita dari link yang kita udah buat itu pas itu. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih buat yang udah ngisi link. Jadi tuh pas itu kan ceritanya sore itu di kampus masihan. Tinggal aku kayak nyetel lagu dari India ya, lagunya India, Cincin gitu. Tapi pas masuk ref tuh tiba-tiba mati sendiri. Terus
Iya, itu kan pas detik-detik azan maghrib juga. Temanku tuh bilang, tadi pas lagunya mati tuh, ref tadi ada bayangan lewat di belakangku katanya. Tapi kan aku nggak ngeh ya, aku lagi fokus dengan lagu, terus yang tiba-tiba mati tadi, katanya itu pas mati, lagunya tuh di belakang aku lewat bayangan gitu. Terus aku nengok tuh nggak ada apa-apa, Nan. Coba aneh kan? Udah Sumpah, terkenal horor. berarti bener ya kita tuh kalau udah menjelang maghrib itu nggak perlu neko-neko karena katanya menjelang maghrib itu mereka Setan-setan itu pada baru keluar, iya, baru keluar. aktif. Kalau kita mah Setan-setan baru pada healing ibarat kata mah iya. gitu. Oke, guys, ini aku ada cerita lagi dari FKIP yang gak kalah horor juga. FKIP ini kayak bermula tuh seseorang ini tuh latihan pementasan drama Jawa. Ya tahu sendirilah ya, drama Jawa itu pasti kayak berbau hal yang mistis gitu kan. Nah itu tuh kayak dia tuh mahasiswa pendidikan dia tadi bahasa Jawa di FKIP UNS. Nah itu suasananya udah tegang banget, kayak sejak awal tuh udah ya aura mistisnya keluar. Terus ada suatu perselisihan gitu loh, kayak ribut-ribut mengenai apa tuh Nan, penggantian sutradara sama naskah gitu loh. Nah itu kebetulan juga setelah maghrib. Setelah maghrib tuh kayak bener-bener memuncak. Terus ya udah teror-teror itu tuh langsung tiba-tiba tuh muncul gitu loh, teror-teror mahasiswa FKIP tadi tuh kayak kerasukan, terus teriak kenceng banget, terus ketawa-ketawa histeris sendiri, nggak jelas. Terus apa ya, kayak tiba-tiba tuh lampu di seluruh gedung itu tuh padam juga, kan aneh gitu. FKIP itu juga ternyata nggak kalah horor sama FISIP gitu loh. Jadi tuh disebabin apa ya kak? Kok bisa sampai segitunya gitu loh? Pergantian sutradaranya itu apakah nggak ada izin ya buat ke mereka kayak gitu? Apa gimana? Mungkin kita nggak ada yang tahu. Itu kayaknya memang ya pasti setiap tempat ada apa namanya, demit-demit kayak gitu ya. Itu mungkin mereka kayak kurang menghargai situasi di situ, mungkin kayak merasa, jadi demit-demitnya di situ kayak ngerasa terganggu, wah ini orang ganggu tempat aku setiap hari nih di sini, kayak merasa terusik gitu loh. Biasanya itu bisa kok dipicu dengan hal seperti itu, apalagi itu kan pertunjukan mistis ya, kayak ada bau mistisnya gitu loh kalau drama Jawa. Wah, gila sih bener-bener merinding Banget, ceritanya merinding itu. banget Apalagi sumpah. kan pentas seni biasanya itu Iya, kan kayak hawanya tuh dapet banget iya, gitu loh. awalnya tuh aura mistisnya itu tuh Hmm. dapet, bener-bener dapet, apalagi itu kayak pementasan bahasa Jawa, drama Jawa gitu kan, itu dapet banget Apalagi sih. dari si aktor-aktornya itu kan pasti Aduh, udah totalitas menguasai menjiwai banget. Nah gitu. itu Terus yang ditambah bikin ada kejadian itu mungkin nambah wah pecah sih. udah nggak bisa bayang sih kalau di situ kita bener-bener tahu kejadiannya secara langsung gitu loh. Karena itu tuh juga aku sebagian ya emang dari mulut ke mulut sih, yang visit tadi juga. Oke nih Kak Cindy, aku mau nambahin satu cerita lagi Apa tuh? dari pengalamanku sendiri sama teman-temanku. Ya. Jadi ceritanya kita kan awal ospek itu, awal masuk kuliah itu biasanya kan ospek tuh ada tugas-tugas gitu ya. Ya. Nah, aku tuh di situ lagi latihan pentas seni di danau sama teman-temanku. Ya kita latihan sampai malam sekitar jam 10-an mungkin. Nah, habis itu kan kita pulang. Nah ini nih. Habis itu kita pulang, terus temenku tuh masih di sana nungguin orang tuanya ngejemput gitu. Terus temenku itu tiba-tiba disamperin satpam. Kayak mereka tuh ngobrol gitu kayak, "Dek, udah malam, pulang," kayak gitu. Disuruh pulang kan Iya. otomatis. Nah, Wajar itu. terus temenku ngejawab ya, jawab pada umumnya aja, "Iya, Pak, bentar," gitu. Terus pas mereka lagi ngobrol itu, tiba-tiba ada satpam lagi yang nyamperin. "Dek, kamu ngobrol sama siapa? Ngapain di sini sendiri?" Loh, gitu. jadi yang satu itu tadi tuh bukan satpam kemungkinan. Ya, gitu deh, gitu. Pokoknya temanku di situ langsung lah sama Pak Satpam yang ini, Iya. tapi udah nggak ada orangnya. Di situ kayak Langsung temanku tuh auranya beda. merinding kayak takut gimana gitu. Akhirnya temanku itu ditemenin sama satpam yang asli Iya. buat nungguin orang tuanya datang ngejemput gitu. Tapi itu satpam itu pas adegan satpam tadi yang katanya itu apa, nyamperin si itu temenmu itu di danau sebelah mana kok kayaknya di Tugu Danaunya itu yang pelang danau itu loh. Itu gelap ya kalau malam. Gelap sih. Emang merinding banget sih di situ, merinding Ya banget. di danau emang juga mungkin kan tempat air ya, di habitatnya mereka Oh juga. iya, apalagi itu. di lorongnya itu kan, di lorong yang gelap itu bener-bener pusat juga guys. Nah nih aku ada cerita horor lagi nih Nan, di Visip, di lift. Visip lagi. Itu aku dengar itu katanya
kalau kita tuh di lantai berapa? Di lantai 4 itu katanya ada tuyulnya. Tuyul. Iya, katanya ada anak kecil. Kan temen aku tuh malam-malam tuh ke situ ceritanya kan. Nah, nggak tahu ya ngapain, kata cuma mau jalan-jalan, lihat-lihat aja gitu loh malam-malam. Jadi kayak mereka tuh survei gitu sama itu 5 orang. Oke. 5 orang kan survei, pulang kuliah sore-sore. Itu katanya naik ke lantai 4 itu ada suara di studio, itu tuh katanya ada suara anak kecil kayak mainan, terus pokoknya tuh pas temen aku udah ya kan merinding ya otomatis denger kayak gitu. Terus habis itu balik lagi lah, mereka turun lagi ke liftnya nggak bisa ditutup, terus itu ada anak kecil lewat sambil bawa mainan yang itu loh, kericik-kericik itu loh, katanya bener-bener kayak tuyul Bener-bener tuyul itu ngapain ya di visip. iya makanya itu mau ngambil apa, gak ada asetnya anjay. Terus Tapi ngomongin soal visip juga nih, iya, aku lanjutin cerita dari kamu ya. Katanya di liftnya visip Iya. itu katanya tuh ada noni Belanda. iya katanya ada, itu mondar mandir di situ kok setiap malam. Ya mungkin tuyulnya itu anaknya dari noni. Bisa. Karena emang lift visip itu guys, bener-bener kita kadang tuh berhenti di lantai 4. Kita tuh kebuka Iya kan, sendiri tapi di lantai bener 4. kan lantai Iya. 4 kan. Bahkan aku sendiri, aku kan kuliahnya di visip ya guys. Jadi kayak emang bener-bener ngerasain setiap di lantai 4 itu kadang berhenti. Bahkan aku pernah pulang dari studio praktek fotografi itu sampai jam menjelang maghrib juga. Iya tuh kan. Nah aku tuh kekunci Rata-rata. sampai 30 menit di situ, di lift itu. Terus baru bisa keluar. Gila sih, parah banget. Visip emang kalau masalah horor tuh emang gokil banget sih ceritanya. Oke nih Kak Cindy, aku dapat cerita lagi dari Apa? temanku sendiri juga. Dia Seru. ngalamin cerita horor di danau. Danau lagi danau. Ya, danau lagi-lagi. Jadi ceritanya tuh, dia tuh lagi kerja kelompok udah jam 8 malam mungkin ya. Pokoknya udah malam gitu. Dia itu dikabarin sama orang tuanya kayak, "Dek, ayo pulang, udah malam gitu, mau dijemput," kayak Ya. gitu. Nah, dia tuh terus dia tuh ngabarin sambil foto ke mamanya. Iya. Terus Kayak, "Bentar mah lagi masih kerja Upload, kelompok," oke, gitu. oke. Tiba-tiba mamahnya itu WA ngomong, "Dek, itu siapa yang ngeliatin kamu?" gitu, di ngadep kamera. Padahal temen-temennya tuh lagi fokus, bener-bener lagi fokus ngerjain tugas gitu. Terus pas dicek sama si anaknya itu beneran kelihatan ada si yang ngeliatin, tapi di nyatanya nggak ada orangnya gitu. Kayak danau juga nggak kalah sama visip, sumbernya tuh banyak. Iya, sumbernya banyak, danau visip. Nah, ngomong-ngomong tuh soal itu tadi horor, ada yang lebih horor lagi. Di mana nih? Di tetangganya danau ada? Ada Argo Budaya. Tahu kan Argo? Ya, tahu sendirilah auranya kayak apa kalau Argo. Tapi ini dibawain sama anak FIB. Gila sih parah ini. Ini kan mereka tuh mau ada acara pementasan di Argo Budaya, tetangganya danau. Waduh. Sebelumnya itu kan pasti geladi. Nah, di ruang transit itu dia sebelumnya itu udah dibilangin jangan masuk ruang transit gitu loh. Tapi kalau nggak ada perlu kayak nggak usah masuk. Iya, nggak usah gitu. Tapi dia tuh kayak ngeyel gitu loh. Padahal nggak ada kejelasan gitu loh. Sompral berarti ya anaknya. Iya, dia ngeyel banget emang ya. Udah dibilangin kayak gitu, dianya masuk. Nah, pas masuk itu pas dibuka kan gelap. Ya. Itu ada kaki di depannya ada kaki. Pas dia nengok ke atas ada genderuwonya di atas, itu matanya merah. Serius, genderuwo? Iya, genderuwo. Wah, kayak wow. Terus dari si anaknya gimana? Ya kayak kan ya teriak, pingsan, kaget ya, shock ya kan. Maksudnya kenapa kalau misalnya nggak ada kepentingan itu dia tuh kayak nekat masuk, padahal sebelumnya udah dibilangin gitu loh kalau nggak usah masuk ke ruang transit kalau nggak ada hal yang jelas. Berarti jadi pelajaran juga ya buat si anaknya itu, buat kayak dia tuh nggak boleh sompral, nggak boleh menantang aturan. Iya, itu kayaknya akibat dari menantang aturan itu sih, karena kan pasti di tempat-tempat tertentu juga selalu ada aturannya, nggak boleh gini, nggak boleh itu, gitu-gitu kan. Nah kalau itu kita tuh sebisa mungkin harusnya ya bisa mematuhi aturan yang berlaku di situ gitu, harusnya gitu. Tapi itu ngeyel. Ya semoga anaknya kapok. Ya. Dari kisah-kisah yang udah kita baca ini dari aku sama Kak Cindy, dari mulai di visip, di Argo Budaya, di kedokteran, terus sampai di danau, itu intinya kita harus menghargai satu sama lain guys, karena kita kan hidup juga berdampingan ya. Betul. Kayak nggak usah sompral, nggak usah sok jagoan, nggak usah sok
Kayak gua nggak takut sama iya mereka. Kak. Terus satu lagi, jangan lupa kalian tuh selalu jaga attitude kalian Betul. dimanapun, nggak cuma di kampus ya, tapi di luar kampus juga kalian tuh selalu jaga attitude, karena kita juga nggak tahu di situ tuh gimana gitu loh. Kan pasti ada aturan-aturan yang bahwa itu nggak jane itu nggak tertulis gitu loh, tapi kita tuh juga harus mematuhi itu, kan kita juga nggak tahu ya nantinya gimana di situnya. Ya pokoknya intinya taat sama aturan juga ya. Kalau emang misalnya jam 8 harus sudah pulang ya pulang. Kalau emang mau lanjut tugas mungkin pindah tempat lain yang emang buat tugas gitu. Jadi intinya kita saling menghargai satu sama lain, terus jaga attitude. Kayak tadi sopan santun sih dijaga, udah gitu aja. Nah, jadi itu cerita podcast kali ini itu juga dari link yang teman-teman isi dan dari mulut ke mulut. Terus itu juga dari pengalaman kita sendiri, dan aku juga berpesan kepada kalian semua tetap berhati-hati gitu sih. Oke, sekian episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengarkan dari cerita-cerita para mahasiswa UNS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.